Nah, ingatkah kalian di episode 6 season kedua Konosuba, Kazuma pernah bertanya kepada Dewi Eris ini apakah dia itu tidak bosan berada di dunia yang tampak seperti ruangan kosong tersebut. Dewi Eris di sini pun menjawab kalau dirinya yang bosan di dimensi tersebut adalah hal yang bagus, karena kalau dia sampai bosan di dimensi tersebut, berarti keadaan di dunia makhluk hidup itu sedang baik-baik saja. Lalu Dewi Eris juga menyebut kalau dirinya itu tidak selalu berada di dimensi tersebut. Terkadang dia turun ke dunia makhluk hidup alias dunia Konosuba ini dan menyamar sebagai penduduk dunia tersebut untuk bersenang-senang. Nah, penyamaran Dewi Eris yang turun ke dunia Konosuba ini ketahuan oleh Kazuma tepat setelah kejadian pada season ketiganya. Ya, setelah kejadian Darkness menjadi janda ini, Kazuma yang sudah merasa curiga dengan sosok Dewi Eris yang menyamar itu pun berhasil membongkar penyamarannya. Nah, bagaimana cerita lengkapnya hal ini bisa terjadi? Seperti biasa, langsung saja kita bahas. Oke, kita akan mulai dari kejadian di season ketiga, tepatnya di saat Kazuma dan parti ampasnya ini pergi melawan Hydra. Nah, di sini Kazuma itu mati karena ditelan oleh Hydra dan tubuhnya itu hampir tercerna oleh cairan perut monster tersebut. Dan di saat Kazuma mati ini, dia pun lagi-lagi terbangun di tempatnya Dewi Eris ini sambil menunggu Aqua menghidupkan tubuhnya kembali. Nah, di bagian inilah ada beberapa hal yang dilewatkan oleh animenya, di mana pembicaraan antara Dewi Eris dan Kazuma itu sebenarnya lebih panjang di novelnya. Di sini Kazuma berkeluh kesah kepada Dewi Eris mengenai susahnya melawan Hydra, dan Dewi Eris mencoba menghibur Kazuma yang tengah menderita tersebut. Mendapat respon yang normal dari wanita secantik Dewi Eris ini membuat hati Kazuma yang sudah lama membatu akibat sudah lama dikelilingi cewek-cewek sengklek ini menjadi bergetar kembali. Kazuma pun bertanya kepada Dewi Eris ini mengenai dirinya yang kadang-kadang turun ke dunia manusia, dan Kazuma meminta agar Dewi Eris itu menyempatkan dirinya datang ke kota Axel agar mereka itu bisa bertemu lagi. Karena sejauh ini Kazuma cuma bisa bertemu dengan Dewi Eris ketika dia itu mati. Mendengar perkataan Kazuma itu, Dewi Eris pun membalas dengan berkata jika mereka berdua itu sebenarnya sudah pernah bertemu di dunia manusia sebelumnya. Tentu Kazuma yang mendengar hal itu pun menjadi sangat terkejut dan bertanya kapan hal tersebut terjadi. Dewi Eris pun tersenyum jahil, lalu dia berkata akan memberikan sedikit petunjuk kepada Kazuma ini. Dewi Eris menyebut jika penampilannya saat turun ke dunia manusia itu berbeda dari yang Kazuma lihat pada saat ini, serta cara bicara dan kelakuannya juga lebih energik atau bersemangat. Dan juga saat menyamar itu, Dewi Eris ini tidak menjadi seorang art priest seperti Aqua dan punya job yang berbeda. Kazuma yang mendengar itu pun mulai menerka-nerka siapa orang yang berkemungkinan adalah Dewi Eris ini. Dan dari semua wanita yang Kazuma ini sebut, tidak ada satupun yang Dewi Eris ini sebut sebagai jawaban yang benar. Nah, di saat Kazuma ini kembali berpikir keras, Aqua pun mulai memanggil Kazuma untuk bersiap dihidupkan kembali. Kazuma yang mendengar suara dari Dewi Sengklek ini pun berkata kalau dia itu menyerah kepada Dewi Eris, dan dia memohon agar Dewi Eris memberitahu siapa dirinya itu ketika turun ke dunia manusia. Kazuma menyebut jika hal itu penting, karena Kazuma tidak mau nantinya jika dia itu tidak sengaja berbuat tidak sopan kepada Dewi Eris ini. Dewi Eris yang mendengar alasan itu pun malah memasang ekspresi bingung, dan dia berkata jika Kazuma itu sudah pernah berbuat tidak sopan kepada dirinya itu, bahkan di saat mereka berdua itu pertama kali bertemu. Tentu Kazuma di sini pun langsung menjadi panik, tapi dia tidak bisa berbicara banyak lagi karena Aqua sedang merapalkan sihir untuk membuat tubuhnya hidup kembali. Nah, di saat Kazuma akan kembali hidup ke tubuhnya ini, dia sekilas melihat sosok Dewi Eris yang berubah dan memiliki semacam luka di pipi kanannya. Lalu setelah itu, kejadiannya pun mulai bisa kita lihat lagi di animenya, di mana Kazuma ini hidup kembali, dan setelah itu dia mengalahkan Hydra bersama dengan para petualang yang ada di kota Axel ini. Nah, setelah mengalahkan Hydra dan juga menyelesaikan masalah pernikahan Darkness dengan bangsawan tai kucing ini, akhirnya Kazuma sekarang mulai bisa mendapatkan kembali waktu santainya. Dan di waktu santainya ini, Kazuma dipanggil oleh Chris ke sebuah kafe yang ada di tengah kota Axel. Nah, alasan Chris memanggil Kazuma di sini adalah untuk membahas pusaka suci lain yang harus mereka curi dan segel sebelum menimbulkan masalah besar. Nah, sebelum membahas mengenai pusaka suci mana yang akan mereka curi, di sini Kazuma bertanya kepada Chris kenapa dia itu baru kembali ke kota Axel setelah sebelumnya mereka berdua membuat keributan di ibu kota kerajaan. Chris pun menjawab jika dia beberapa hari kebelakangan itu sibuk dan dipanggil ke tempat lain. Kazuma lalu bertanya apakah Chris itu dipanggil oleh guild pencuri atau sejenisnya karena job Chris itu adalah seorang pencuri. Chris menjawab kalau kurang lebih begitulah, dan dia sangat sibuk karena mengurusi orang-orang yang sudah mati. Nah, Kazuma pun bertanya apakah Chris itu bekerja di tempat pemakaman dan mengurusi orang-orang mati.
Namun Chris di sini tidak menjawab pertanyaan Kazuma dan mengalihkannya ke topik yang lain. Di sini Chris mulai berkeluh kesah mengenai pusaka suci yang mereka berdua cari kemarin itu. Ternyata malah ada di tempat bangsawan tai kucing ini. Dan setelah selesai berkeluh kesah, Chris pun berterima kasih kepada Kazuma karena sudah membantunya mencari pusaka suci di istana kerajaan, serta juga karena Kazuma sudah menyelamatkan Darkness dari rencana busuk bangsawan bejat ini. Nah, setelah berterima kasih, Chris pun lanjut ke topik utamanya. Dia di sini mulai membahas mengenai pusaka suci lain yang akan menjadi target mereka berdua selanjutnya. Tapi seperti biasa, Kazuma ini lebih memilih menghindari masalah, dan dia menolak permintaan Chris untuk mencuri pusaka suci itu dengan alasan kalau dirinya itu adalah orang yang sibuk. Chris yang tidak berhasil membujuk Kazuma ini pun menyerah untuk mengajak Kazuma beraksi di waktu yang dekat, dan dia berkata kepada Kazuma kalau dia akan meminta bantuan Kazuma itu lagi di lain waktu. Chris berkata hal ini sambil berdiri dan tersenyum, serta juga tidak lupa dengan gerakan kebiasaannya yang menggaruk luka di pipi kanannya tersebut. Nah, melihat hal itu, Kazuma di sini mulai sadar jika dia pernah melihat luka dan keadaan seperti ini sebelumnya. Dan ditambah dengan fakta kalau Chris itu memanggil Aqua dengan sebutan Aqua-san. Sementara untuk Megumin dan Darkness, Chris tidak menambahkan kata hormat di belakang nama mereka dan cuma memanggil mereka dengan nama mereka saja. Serta ada juga beberapa hal lain yang semakin membuat Kazuma ini penasaran mengenai identitas Chris, sampai dia pun memutuskan untuk menguji rasa penasarannya tersebut. Kazuma pun melemparkan sebuah pertanyaan kepada Chris yang akan beranjak pergi dari tempat tersebut, di mana Kazuma bertanya seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong Erisama, di mana kau menyimpan pusaka suci yang sudah kau curi dari bangsawan tersebut? Nah, Chris yang ditanya ini pun menjawab jika dia menyegel pusaka tersebut dan kemudian melemparkannya ke dasar danau tempat Hydra berada agar pusaka itu tidak bisa ditemukan dan disalahgunakan lagi. Nah, setelah menjawab pertanyaan Kazuma ini, Chris tiba-tiba saja sadar kalau dia sudah terjebak dan dia pun mulai berdiri kaku di hadapan Kazuma ini. Ya, si Chris ini tidak lain dan tidak bukan adalah Dewi Eris yang turun ke dunia Konosuba ini. Nah, melihat Chris atau Dewi Eris yang diam mematung ini, Kazuma kembali bertanya lagi apa yang Dewi Eris itu lakukan di dunia manusia ini. Ya, meski di sini Chris kembali menyangkal kalau dia itu bukanlah Dewi Eris, namun semua tuduhan yang Kazuma berikan kepada dirinya tidak bisa lagi Chris ini bantah. Dan akhirnya Chris ini pun mengakui kalau dirinya itu adalah Dewi Eris. Melihat Dewi Eris yang sudah mengaku ini, Kazuma pun tanpa membuang waktu langsung meminta maaf karena dulu sudah pernah mencuri sempak Dewi Eris ini, serta juga meminta maaf karena sudah sempat melecehkan dirinya dulu saat menangkap Chris yang menyusup ke rumah bangsawan. Dewi Eris yang mendengar permintaan yang tulus namun tidak ngotak ini pun cuma bisa menahan emosi dan menggembungkan pipinya. Dewi Eris pun menjawab kalau semua itu sudah berlalu dan sebaiknya mereka tidak usah mengingat hal absurd itu lagi ke depannya. Nah, di sini tadi Kazuma bertanya mengenai kenapa Dewi Eris itu ada di dunia manusia ini. Dan alasan Dewi Eris itu turun ke dunia manusia ini ternyata ada dua. Alasan yang pertama adalah untuk mencari pusaka suci yang sebelumnya Aqua berikan kepada manusia yang bereinkarnasi ke dunia Konosuba ini. Namun pusaka suci itu sudah kehilangan pemiliknya karena pemiliknya itu mati, dan pusaka suci itu malah jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi untuk menghindari adanya masalah karena pusaka suci tersebut, Dewi Eris pun turun ke dunia Konosuba untuk membereskan masalah yang dibuat oleh sempainya tersebut. Ini juga jadi alasan kenapa Dewi Eris memilih job pencuri sebagai job utamanya saat menyamar, karena hal tersebut akan memudahkan dirinya itu dalam mencari semua pusaka suci yang sudah tersebar itu. Dan alasan kedua kenapa Dewi Eris ini turun ke dunia manusia adalah untuk menjadi teman Darkness. Nah, Darkness sebelum gabung ke parti somplak Kazuma ini bisa dibilang tidak punya teman sama sekali, dimana karena hal itu dia pun datang ke gereja Eris dan berdoa setiap hari agar dia itu bisa mendapatkan teman berpetualang. Lalu setelah berdoa setiap hari, akhirnya pada suatu hari ketika dia sedang jalan pulang, Darkness pun bertemu dengan seorang wanita dengan job pencuri dan menjadi teman dekat dengan wanita tersebut. Ya, hal ini pernah disinggung pada season kedua Konosuba, di mana ayah Darkness sangat senang ketika melihat putrinya akhirnya mendapatkan seorang teman setelah berdoa setiap hari kepada Dewi Eris. Nah, sebenarnya mengenai identitas Chris adalah Dewi Eris ini sudah memiliki banyak clue atau petunjuk di sepanjang animenya. Misalnya saat Dewi Eris ini marah kepada Kazuma karena sudah melecehkan Chris ketika menyusup ke rumah bangsawan. Ada juga clue di mana Kazuma yang tidak pernah kalah sekalipun dalam urusan suit, tapi dia malah kalah saat dia itu suit dengan Chris. Yang mana hal ini wajar karena Eris itu sendiri adalah Dewi Keberuntungan. Yang mana keberuntungan Kazuma yang tidak ngotak itu tentu akhirnya juga akan tunduk di hadapan Dewi Keberuntungan itu sendiri. Lalu di Isekai Quartet juga ada clue berupa Chris yang memberitahu Kazuma kalau mati di dunia tersebut tidak bisa dihidupkan lagi. Nah, Chris tahu hal ini karena dialah yang mengurus proses Kazuma ini kembali ke dunia di saat Kazuma itu mati. Dan berhubung Isekai Quartet itu bukanlah dunia yang dia kuasai, jadi kekuatan Dewi Eris itu tidak terlalu berpengaruh terhadap dunia tersebut. Belum lagi di saat Aqua menghina Dewi Eris di hadapan Chris ini, Chris
di sini tampak sangat kesal dan menahan emosi mendengar semua ejekan Aqua tersebut. Kemudian di novelnya juga ada clue yang sangat jelas, seperti kebiasaan Chris yang menggaruk bekas luka di pipi kanannya, mirip seperti kebiasaan Dewi Iris yang juga sering ditampilkan menggaruk pipi kanannya tersebut. Lalu setelah kejadian Kazuma yang tewas karena berburu peri salju dan dihidupkan kembali oleh Aqua, Chris ini pernah berkata jika dia itu kerepotan mengurusi masalah yang disebabkan oleh sempainya, yang mana masalah itu ternyata adalah masalah yang Aqua ini buat karena sudah melanggar aturan surga dan membuat Kazuma ini kembali hidup berkali-kali meski dia itu sudah pernah bereinkarnasi. Dan ya kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.